kesadaran seluruh anggota di seluruh itu ya, nggak akan bisa itu. Oke. Kira-kira gitu, Pak. Baik. Baik, saya bergeser lagi ke Pak Bambang di sini. Pak Bambang, tadi kalau poin dari Pak Arianto, aturan kurang jelas, pengawasan juga tidak jelas, mengapa bila terjadi satu kasus, atasannya kemudian membiarkan. Mungkin kita masih ingat Pak Bambang di masa lalu ketika terjadi satu kasus besar di satu daerah, kita bisa langsung melihat pimpinan-pimpinan itu kemudian dicopot dan dimutasi. Tapi saat ini bahkan tampaknya tidak dimutasi, atau kalaupun dimutasi, justru dimutasi dipromosikan ke yang lebih tinggi dan publik tidak bisa melakukan apa-apa meskipun kemudian media cukup keras untuk mengangkat hal ini. Nah, apa yang memungkinkan ketika terjadi kasus kemudian atasannya tidak melakukan penindakan, apakah kemudian memang kembali lagi ke masalah kepemimpinan yang dari atas tidak begitu tegas melakukan penindakan? Ya, kuncinya memang pada kepemimpinan tadi. Semua kepemimpinan tentu akan berjenjang, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa penanggung jawab dari semua kegiatan kepolisian itu adalah Kapolri. Makanya semuanya pasti akan tertuju kepada sosok Kapolri. Bagaimana ketegasan Kapolri terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajarannya, seperti itu. Makanya memang kali ini harus benar-benar dijadikan momentum oleh Pak Listio untuk melakukan pembenahan. Karena kalau tidak, ya orang mau akan percaya seperti apa lagi dengan adanya tim akselerasi transformasi Polri ini akan seperti apa, seperti itu. Tentu memang banyak hal yang membuat kepemimpinan itu tampak lemah. Memang banyak tarikan-tarikan kepentingan di luar tupoksi kepolisian itu yang sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di internal kepolisian. Misalnya kemarin juga sempat saya sampaikan kepada Wakapolri, misalnya bagaimana rekrutmen anggota Polri ini dipengaruhi oleh titipan-titipan dari para politisi, misalnya seperti itu. Ini kan tidak benar seperti itu. Makanya memang kalau saya melihat tarikan-tarikan itu memang ada. Makanya untuk membentengi agar polisi benar-benar bertindak independen, profesional, tentu negaralah yang harus hadir. Makanya tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden ini harapannya benar-benar bisa mendorong bahwa Polri ini benar-benar profesional dan independen. Jangan sampai ditarik-tarik kepentingan-kepentingan politik. Kalau selama ke Polri ini bisa ditarik-tarik kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan di luar tugas pokok dan fungsinya, Polri tidak akan pernah profesional, dan siapapun Kapolrinya ini pasti akan terlihat lemah seperti itu. Makanya memang tim akselerasi transformasi Polri ini harus benar-benar siap untuk melakukan perubahan secara cepat terkait dengan kultur yang ada di internalnya. Tetapi tim reformasi yang dibentuk Presiden ini juga harus segera didorong untuk segera dibentuk dan memastikan bahwa reformasi atau akselerasi transformasi ataupun apapun istilahnya terkait perbaikan Polri ini benar-benar bisa dilakukan secara cepat, seperti itu. Oke, Pak Bambang, Anda sendiri rekomendasinya tim reformasi bentukan Presiden ini harus seperti apa agar kemudian bisa punya power yang lebih kuat daripada tim reformasi bentukan Kapolri? Karena kan saat ini tim bentukan Kapolri jumlahnya akan lebih besar ya dengan jumlah tim reformasinya Presiden, apalagi kita juga belum tahu seperti apa tim reformasinya Presiden itu kemudian akan punya kekuatan di atas tim reformasinya Kapolri. Ya, tentu tim reformasi yang dibentuk Presiden ini akan lebih kuat dibandingkan tim reformasi yang dibentuk oleh internal Polri. Persoalan kuantitas ini kan hanya persoalan jumlah, ini tidak akan terpengaruh karena bagaimanapun juga kewenangan Kapolri ini tentu di bawah Presiden. Kapolri juga mandataris dari Presiden. Jadi apapun, kalaupun Presiden sudah bertitah, ya sudah pasti akan dilakukan gitu. Harapannya memang tim yang akan dibentuk oleh Presiden ini merupakan tokoh-tokoh yang memiliki integritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang kuat terkait dengan organisasi kepolisian. Tidak hanya itu saja, karena kalau saya melihat
kepolisian ini kan merupakan ujung tombak dari national security system dan criminal justice system. Artinya ada banyak hal yang harus dibahas dalam tim reformasi Polri yang akan dibentuk presiden ini. Sosok-sosok siapa yang akan dipilih di situ memang tidak terlalu banyak. Yang terpenting adalah rekomendasi ini adalah benar-benar kuat dan dilakukan. Karena sebaik apapun, sebaik apapun mereka yang ditarik menjadi tim reformasi ini, bila rekomendasi ini tidak dilakukan oleh presiden, ya sami mawon, dan percuma gitu, hanya omong-omong saja seperti itu. Iya. Dan tidak akan membawa dampak yang positif bagi Polri, malah ini akan menjadi blunder, bumerang bagi citra pemerintah maupun Polri itu sendiri, seperti itu. Baik. Pak Bambang, mungkin kalau kita bisa taruh dalam satu analogi agar lebih mudah bicaranya, ini kan ibaratnya mau membersihkan satu rumah, ada tim luar yang ingin bersih-bersih ke dalam rumah itu, tapi tim dari dalam rumah itu kemudian melakukan bersih-bersih terlebih dahulu. Bagaimana memastikan bahwa tim yang di dalam rumah ini melakukan bersih-bersih yang sebenarnya dan bukan menyembunyikan bersih-bersih itu atau kotoran-kotoran itu di dalam karpet di bawah sehingga tidak terlihat begitu, Pak Bambang? Saya meyakini tidak demikian ya, karena di era sekarang ini semuanya sangat terbuka, bahwa tidak mungkin membersihkan sesuatu lantai dengan sapu yang kotor, itu tidak mungkin. Tetapi harapannya memang tim yang dibentuk presiden ini benar-benar bisa mendorong, melakukan akselerasi terkait dengan perbaikan-perbaikan Polri di internal maupun secara struktur gitu loh. Karena bila tim di internal ini menyembunyikan sesuatu misalnya ini, tapi saya yakin tidak akan mungkin seperti itu, karena problem di kepolisian ini sebenarnya semua orang sudah sangat paham, sudah tahu. Tadi yang disampaikan Pak Arianto terkait dengan pungli, terkait dengan meritokrasi, terkait dengan kontrol dan pengawasan yang masih sangat lemah. Ini semuanya sudah sangat paham gitu loh. Jadi apapun yang akan direkomendasikan tim internal, tim reformasi internal Polri, ini pasti akan disaring juga oleh Komisi Reformasi Polri yang dibentuk presiden gitu loh. Memang masyarakat tentu akan berpersepsi resistensi oleh Polri itu sangat kuat terkait reformasi yang akan dibentuk presiden. Tetapi ini bagaimanapun juga Polri itu adalah pelaksana dari undang-undang. Ketika negara itu sudah bertitah, tentu Polri tidak mungkin untuk menolaknya seperti itu, karena tentu sangat tidak baik ketika Polri melakukan dalam tanda kutip yang isu yang selama ini beredar, pembangkangan terhadap negara. Dan saya melihat secara historis, Polri ini lembaga satu-satunya yang tidak pernah melakukan pembangkangan pada pemerintah maupun negara. Bahkan kalau saya melihat saat ini Polri ini menjadi pendukung dari pemerintah gitu, dan menjauh dari tugasnya sebagai aparatur negara. Jadi sangat sulit sekali bila Polri ini melawan apa yang dikehendaki oleh negara, seperti itu, Tasya. Baik, Pak Arianto tidak pernah ada sejarah melakukan pembangkangan, tapi kalau menjadi alat negara kan salah juga ya Pak Arianto? Dan alat negara pasti itu. Alat negara, Bu. Polisi itu alat negara. Iya, tapi bukan alat pemerintah. Negara itu adalah bukan alat pemerintah, iya. Pemerintahan dan kedaulatan. Nah, kalau alat pemerintah itu memang bagian daripada pemerintahan kan, polisi itu kan di bawah presiden. Jadi gini Bu, presiden itu menghendaki polisi yang baik. Ini komisinya nanti kira-kira ya yang akan dibentuk adalah apa-apa yang diperbaiki yang selama ini di luar kewenangan daripada polisi untuk menciptakan itu. Contohnya aja mungkin ya, di bidang mengenai pengawasan eksternal, itu kira-kira nanti yang akan disasar menjadi hasil daripada komisi presiden yang dibikin presiden itu. Karena nggak mungkin kalau polisi sendiri menyarankan tolong pengawasan internal saya diperkuat, kan nggak mungkin itu. Iya. Nah ini itu kira-kira gitu hasilnya. Tapi intinya Bu, dalam ulang tahun kemarin itu Pak Presiden jelas kok, saya menginginkan polisi Indonesia negara itu supaya negara maju, polisi yang kuat. Polisi yang bagus itu kayak apa? Satu, yang rastra sewa utama. Artinya apa? Abdi utama daripada nusa dan bangsa. Jadi polisi itu adalah pelayannya bangsa ini.
bukan sebagai penguasa kan gitu. Itu kan jelas itu. Dan kedua itu negara yang utama itu warga negara teladan negara. Artinya apa? Memberi contoh ketaatan hukum kepada masyarakat. Yang ketiga, jana anusasana dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi daripada masyarakat. Suatu kewajiban bagi polisi untuk menciptakan ketertiban. Itu sebetulnya apa? Dasar daripada filosofi polisi sejak itu berdiri, sejak polisi itu belum bergabung dengan ABRI kayak gitu Bu bunyinya. 1.4 lagi itu pedoman polisi catur prasatya, satya prabu itu setia kepada pimpinannya yang sah. 2 hanya ke musuh mengenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat. 3 mengagungkan negara, artinya mewakili kehadiran negara di mana-mana apa ada masalah. Yang terakhir nih, tansa tresna, tidak terikat tresna, tidak pamrih. Jadi menolak korupsi. Itu sebenarnya apa dasar-dasar daripada filosofi menjadi polisi itu kayak gitu. Hanya itu sangat ideal ya, tapi dalam prakteknya memang sulit ya untuk menanamkan itu 460.000 orang untuk supaya baik semua gitu. Kita aja punya anak 2 aja belum tentu kita bisa mendidik dua-duanya masih baik. Kadang-kadang ada yang kurang, ada yang enggak gitu. Itu kira-kira Bu, jadi kalau antara sasaran daripada komisi yang dicapai itu nanti dengan apa yang diciptakan oleh tim polisi itu tadi. Jadi sementara tim polisi memperbaiki yang tampilan ke depan yang di dalam jangkauan polisi untuk merubah, sementara komite ini akan lebih tinggi lagi sasarannya, yaitu peningkatan pengawasan polisi bagaimana supaya ketaatan polisi itu pada pelanggaran itu betul-betul benar, apa perlu ada pengawasan yang khusus yang bisa menindak polisi, mungkin itulah kira-kira sasarannya gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak Arianto dan Pak Bambang. Bagaimana kemudian memastikan, karena saat ini kan sudah cukup baik dilakukan FGD dengan masyarakat sipil, sudah menampung banyak sekali catatan-catatan, tapi bagaimana memastikan bahwa rekomendasi dari masyarakat sipil yang kemudian dirumuskan nanti akan punya daya paksa terhadap Polri dan tidak akan berakhir menjadi dokumen tertulis seperti satgas-satgas sebelumnya yang pernah kita saksikan. Pak Arianto dulu mungkin. Bagi saya simpel Bu ya, karena mengamati polisi ini saya udah 30 tahun Bu. Bagaimana kalau polisi kok diawasi nggak bisa-bisa itu. Bagi saya ya besok misalkan sudah ada konsep. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh para pengamat di luar itu tidak keluar daripada apa yang sudah dibikin oleh polisi dari dulu. Intinya sekarang adalah nanti mudah-mudahan saran-saran itu melengkapi dari dulu yang kurang. Dan yang penting konsisten diterapkan. Nah makanya itu yang penting nanti adalah bagaimana sistem untuk menjamin bahwa apabila itu tidak diterapkan bisa diawasi oleh masyarakat. Makanya itu menurut hemat saya aturan-aturan ataupun konsepsi peningkatan polisi itu harus diketahui oleh masyarakat. Mana yang polisi boleh, mana yang tidak boleh, masyarakat boleh baca itu. Sehingga otomatis masyarakat bisa langsung koreksi itu juga. Seandainya contoh itu tadi ada orang melanggar begini, polisi kok ini kemudian tidak. Itu langsung komplain saat itu juga dikomplain dan polisi waktu itu langsung menindak gitu. Kalau itu tidak ya percuma aja, nanti akan cuma tinggal konsep tapi nanti kembali melempem lagi. Kira-kira itulah jaminannya adalah konsistensi daripada penerapan konsep yang baru akan bikin ini. Baik. Kira-kira itu kalau menurut pendapat saya. Pak Bambang, rekomendasinya pengawasan dari luar yang seperti apa yang kemudian bisa punya kekuatan untuk mengawasi kinerja Polri? Pengawasan dari luar tentu harus lebih diperkuat ya. Secara kelembagaan itu harus dibentuk lembaga yang lebih kuat dengan landasan undang-undang tentunya. Makanya revisi undang-undang Polri ini karena menyangkut juga terkait dengan kontrol dan pengawasan eksternal, ini juga harus segera dilakukan revisi dan direkomendasikan, harapannya direkomendasikan oleh komisi reformasi yang dibentuk presiden nanti seperti itu. Kalau tidak ada upaya untuk melakukan revisi undang-undang dan dengan meningkatkan kontrol dan pengawasan, sepertinya akan sulit. Dan yang lebih penting kemarin juga sempat dibahas, ini terkait dengan akuntabilitas lembaga Polri pada negara. Karena selama ini kita melihat bagaimana setiap pergantian Kapolri atau pergantian tahun nyaris terkait dengan akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja ini nyaris masih sangat longgar sekali, bahkan tidak dibahas seperti itu. Makanya harapannya memang harus ada membangun sistem baru untuk memastikan bahwa kerja-kerja Polri itu sesuai dengan aturan undang-undang maupun instrumen-instrumen yang dibentuk oleh Polri sendiri. Tanpa seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, tanpa ada konsistensi,
perubahan kultur itu nyaris tidak akan mungkin terjadi. Kalau kita melihat contoh bagaimana PT KAI melakukan perubahan kultur terkait dengan konsumen, perilaku personil di pengelola. Ini yang lebih diutamakan adalah konsistensi penegakan aturan. Tanpa ada konsistensi penegakan aturan, semuanya hanya akan menjadi macan kertas, hanya indah di kertas saja. Seperti itu, Tasya. Baik, Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, dan Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.